Bab 1294. Bagi Abel, yang terbiasa melihat penipuan Shanghai, kebohongan, benar-benar sedikit kikuk dan konyol, itu hanyalah pediatri. Setelah mendengar perkataan Abel, wajah Ani berubah sedikit. Mengetahui bahwa Abel telah salah paham, dia mau tidak mau meningkatkan volumenya sedikit, dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Abel, saya tidak malu seperti yang Anda pikirkan. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, saya menyelamatkan hidup putri Anda. Saya dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda bahwa hasil diagnosis dari kondisi putri Anda yang diperoleh oleh Asosiasi Medis Dunia kemungkinan besar salah. Jika Anda membiarkan mereka sembuh, Anda tidak hanya tidak dapat menyelamatkan putri Anda, tetapi kemungkinan besar Anda juga akan dirugikan." Putri. Karena takut akan ketidakpercayaan Abel, Ani menambahkan dengan cemas lagi. "Presiden N, harap perhatikan kata-kata Anda." Mendengar perkataan Ani, Abel di ujung telepon seperti petasan. Dia sangat marah dan berkata dengan tajam, "Aku selalu menganggapmu sebagai teman, dan aku selalu memberimu rasa hormat yang cukup, tapi aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Untuk mencapai tujuanmu sendiri, kamu akan mengatakan kata-kata yang begitu kejam dan mengutuk anak di bawah umur." Melihat bahwa Abel tidak mempercayainya, wajah Ani menjadi semakin jelek, dan dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Abel, kamu juga mengatakan bahwa kita adalah teman. Sebagai teman, kamu pikir aku akan menyakitimu. Dengan putri Anda dan Asosiasi Medis AS adalah upaya saya yang melelahkan. Pada saat yang sama, saya juga putri ayah saya. Hingga saat ini, saya masih mencintai Asosiasi Medis AS dan ayah saya. Apakah menurut Anda saya akan memfitnah saya? Apakah ayah saya dan saya telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun?" Ani berkata dengan tulus, dan dia mengatakan semuanya dari lubuk hatinya. Sampai saat ini, dia masih sangat mencintai US Medical Association. Dan dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Asosiasi Medis AS, tetapi dengan pembentukan Asosiasi Medis Dunia dan penambahan orang-orang politik seperti Logan, pengobatan Asosiasi Medis Dunia tidak lagi murni, jadi dia berhenti dengan marah. "Saya memilih untuk bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok di mana Lin Yu berada. Di masa lalu, saya tidak akan pernah berpikir bahwa Anda akan memfitnah ayah Anda dan organisasi medis yang dulu Anda cintai, tetapi hari ini saya percaya." Kemarahan Abel tidak mereda, dan dia masih berkata dengan sangat marah, "Ketua Ani, meskipun saya tahu bahwa para anggota Asosiasi Medis China itu telah merusak etika medis, saya tidak berharap mereka dirusak sedemikian rupa sehingga mereka akan menghasut Anda untuk memfitnah diri sendiri. Ayahnya dan asosiasi medis tempat dia bekerja. Hati orang-orang ini benar-benar hitam." Ani hanya bisa terpana ketika mendengar perkataan Abel. Jelas, Abel masih tidak mempercayai perkataannya. Sebaliknya, dia merasa dihasut oleh Lin Yu dan yang lainnya, jadi dia mengatakan ini pemberontakan yang hebat. Ekspresi Ani tegang, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Abel, Ketua Ani, dengarkan saran saya, tinggalkan He Jiarong, tinggalkan organisasi TCM, dan kembali ke ayahmu." Abel menyela Ani secara langsung dan berkata dengan dingin, "Kalau tidak, tinggal bersama sekelompok orang ini untuk waktu yang lama, kamu hanya akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh di masa depan sampai kamu pergi." Begitu suara itu turun, Abel langsung menutup telepon dengan bunyi, pop. "Tuan Abel. Abel." Ani buru-buru berteriak di sisi lain telepon, tetapi satu-satunya jawaban untuknya adalah nada sibuk, bip. Dia mengerutkan kening dan menginjak kakinya dengan marah. Tanpa diduga, Abel ini akan sangat keras kepala. Dia menekan tombol reply lagi dan ingin menelepon Abel, tetapi telepon sudah dimatikan. Nada sibuk. Bodoh ini. Bodoh. Ani tidak bisa membantu tetapi berteriak. Ada apa? Apa yang dia katakan?
Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, meskipun dia tidak mendengar isi panggilan itu, bisa dilihat dari ekspresi Ani bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Abler bodoh ini mengira aku berbohong padanya. Ani mengerutkan kening dan berkata dengan marah, berbicara kasar kepada Lin Yu tentang percakapan barusan. Setelah mendengar ini, Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, dan berkata, dia tidak percaya pada normalitas. Bagaimanapun, kami mempertanyakan kesalahan diagnosis Tuan Woods dan Asosiasi Medis Dunia. Kami hanya menebak-nebak, tidak ada bukti nyata, dan Abler terlalu bermusuhan dengan praktisi pengobatan Tiongkok kami. Tidak mungkin membuatnya percaya pada pengobatan Tiongkok dan mempertanyakan Asosiasi Medis Dunia hanya dengan beberapa kata. Karena dia tidak percaya, biarkan dia pergi. Li Zenseng mendengus dingin, mengingat tatapan sombong Abel ketika dia meninggalkan rumah sakit utama Departemen Keamanan, jadi dia berhenti menamparkan dan berkata dengan suara yang dalam, ketika putrinya sembuh, dia akan tahu apa itu. Aku menyesal. Itu hanya membuat kita mengeluarkan nafas yang bau. Dia merasa tidak perlu berurusan dengan orang-orang seperti Habel. Dan ketika Habel merasakan harganya, dia secara alami akan menjadi jujur. Dengan cara ini, meskipun bau mulut kita keluar, tidak kondusif untuk pengobatan penyakit putrinya. Seperti yang saya katakan, semakin lama penyakit putrinya tertunda, semakin banyak variabel dan semakin kurang kondusif untuk pengobatan. Lin Yu mengerutkan kening dan terlihat sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang, kita harus fokus pada situasi secara keseluruhan dan berhenti mengkhawatirkan keluhan dan keuntungan kita. Hanya Asosiasi Medis Dunia yang tidak dapat menyembuhkan Putri Abler. Kita merawatnya dengan pengobatan Tiongkok. Sukses, keterampilan medis pengobatan Tiongkok meyakinkan. Setelah jeda, Lin Yu melanjutkan, jika tidak, Putri Abel akan disembuhkan oleh Asosiasi Medis Dunia, yang akan merugikan kami, dan itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak tekanan opini publik secara internasional. Putrinya sudah menemui banyak dokter swasta ternama, dan dokter-dokter itu juga tidak berdaya, akhirnya hanya Abel yang ribut dengan World Medical Association, tapi untuk World Medical Association sama sekali tidak sakit, tapi bukan untuk kami. Dalam hal ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membantu pengobatan Tiongkok memperbaiki Yang Wei. Li Zenseng tidak dapat membantu tetapi mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan cemas, Tuan, yang Anda maksud adalah bahwa Asosiasi Medis Dunia tidak hanya dapat menyembuhkan Putri Abler, tetapi juga tidak dapat menyembuhkan Putri Abler. Tidak buruk. Lin Yu mengangguk tak berdaya. Apa yang dia harapkan adalah bahwa Asosiasi Medis Dunia tidak akan dapat mendiagnosis TSKSU Putri Abel. Dia menelan kondisinya, dan meminta Abel untuk mencari orang lain untuk merawatnya. Pada saat itu, Abel tidak punya pilihan selain memilih mereka. Pengobatan Tiongkok merawatnya, dan dia menyembuhkan Putri Abler, dan dia dapat membuat nama untuk pengobatan Tiongkok. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Asosiasi Medis Dunia yang curang ini akan salah mendiagnosis kondisi Putri Abel, dan bersikeras untuk memperlakukan Putri Abel secara ironis. Wajah Ani berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berbinar, dan dia bergegas ke Lin Yu dan berkata, aku punya cara, aku tidak akan membiarkan Putri Puhler terbunuh. Oh, apa yang bisa saya lakukan? Lin Yu dan Li Zenseng tidak bisa membantu tetapi menoleh dan menatap Ani ketika mereka mendengar suara itu.